Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syafira dari PPG Prajabatan Angkatan 2, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas topik 5, demonstrasi kontekstual pembelajaran filosofi pendidikan. Nah, bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada peserta didik? Mari kita kulik sebagai berikut. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi-potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan modal dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajaran sejati, serta selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pada proses pembelajarannya, guru sebagai fasilitator yang akan memberikan motivasi kepada peserta didik. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Oleh karena itu, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya dapat menuntun penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap peserta didik. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, kodrat anak sesuai dengan alam dan zamannya. Kita akan memasuki pada karakteristik pendidikan yang pertama, yaitu manusia merdeka. Tujuan utama pendidikan yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan potensi, bakat, dan minat. Potensi yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, dan kesanggupan daya. Yang kedua, bakat. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia. Sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Dan yang terakhir, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batin. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dan dilandasi dengan adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi-potensi tersebut. Peserta didik bebas dari tekanan, baik dari luar maupun dalam diri. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus mendapatkan tuntunan atau sering disebut sistem AMO. Pendidikan pada abad 21. Pendidikan berfokus agar menghasilkan output sumber daya manusia yang memiliki keterampilan. Abad 21 yang terdiri dari berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaborasi. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, keterampilan abad 21 dapat diberdayakan. Pada pendidikan abad 21, Merdeka Belajar adalah suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, sehingga
pelaksanaan pendidikannya berpihak pada peserta didik belum berjalan dengan seutuhnya. Dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik, atau sesuai dengan keinginan peserta didik sendiri. Misalnya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik dapat merdeka belajarnya sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, dan potensinya, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan dirinya masing-masing.